Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak hebat semua? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Nah, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Semoga Anda semua lebih mudah dilancarkan dalam memahami materi hari ini. Untuk itu marilah kita berdoa. Mulai. Amin. Selesai. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas pembelajaran 4, masih subtema 3. Ayo selamatkan hewan dan tumbuhan. Nah, Ananda hebat semua. Ayo perhatikan di lingkungan sekitarmu. Ada banyak hewan ya. Tahukah kamu bahwa menyayangi hewan itu adalah wujud rasa bersyukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi kita harus menyayangi hewan yang ada di lingkungan sekitar kita ya, sebagai bukti bahwa kita mensyukuri terhadap apa yang Allah berikan, apa yang Allah sediakan di lingkungan sekitar kita ini. Nah, setelah pembelajaran ini berakhir, kita diharapkan mampu menuliskan kesimpulan dari sebuah teks dengan tepat. Yang kedua adalah kita diharapkan mampu menuliskan contoh-contoh pelaksanaan sila Pancasila terkait dengan peduli hewan atau tumbuhan dengan tepat. Mari kita simak sama-sama materinya. Nah, penerapan sila-sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Coba Ananda hebat semua, silahkan simak atau perhatikan gambar ini. Gambar apa ya? Di sini ada seorang putri cantik yang sedang memberi makan kucing kesayangannya. Nah, Ananda hebat. Ini termasuk atau tidak ya menyayangi hewan? Termasuk ya. Dia menyayangi hewan peliharaannya dengan memberi makan. Betul, Ananda hebat semua. Nah, di sini ada beberapa penerapan sila Pancasila terhadap hewan peliharaan. Mari kita simak satu persatu. Sikap menyayangi hewan peliharaan sebagai bukti rasa bersyukur kita terhadap anugerah Pencipta, anugerah Allah yang Maha Kuasa. Ini termasuk pengamalan sila pertama Pancasila. Yang kedua, merawat hewan peliharaan yang sakit. Terkadang kita punya peliharaan sakit atau terluka, itu termasuk penerapan sila Pancasila, khususnya sila yang kedua. Yang ketiga, merasa bangga terhadap keberagaman hewan yang ada di Indonesia. Anda tentu masih ingat, Indonesia ini adalah negara yang luas, beribu-ribu pulau, dan semua daerah itu memiliki hewan khas masing-masing daerahnya. Kita harus bangga dong punya beberapa hewan yang beragam dari seluruh daerah di Indonesia ini. Itu merupakan pengamalan sila ketiga Pancasila. Yang keempat adalah berdiskusi untuk membagi tugas merawat hewan peliharaan. Terkadang kita punya
2 atau 3 hewan peliharaan di rumah. Kita berdiskusi dengan adik, dengan saudara-saudara untuk pembagian tugas, siapa yang merawat si A, siapa yang merawat peliharaan si B. Itu termasuk pengamalan sila keempat Pancasila. Yang kelima adalah membagi tugas merawat hewan dengan adil. Ada kata adil di sini. Di sini terkait dengan penerapan sila kelima Pancasila. Nah, bagaimana Ananda hebat semua? Apa materi sampai saat ini sudah bisa dipahami? Ini merupakan pengamalan penerapan sila Pancasila terhadap hewan peliharaan. Semoga Ananda bisa menerapkan di rumah ya. Oke, saya yakin Ananda bisa menerapkan di rumah terhadap hewan peliharaannya. Artinya kita sebagai pelajar mampu memberikan contoh menerapkan sila-sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, khususnya terhadap hewan yang sesuai dengan materi kita pada hari ini. Nah, apa ini tantangan kita hari ini? Ayo tuliskan penerapan sila-sila Pancasila yang dilakukan oleh anak berikut ini. Ya, di sini ada gambar anak, ada gambar kucing. Nah, jangan terlalu kaku pada gambarnya ya. Nah, boleh mengambil cerita lain. Anda hebat semua, boleh menceritakan ketika misalnya punya hewan peliharaan lain di rumah. Ayo ceritakan bagaimana penerapan sila-sila Pancasila yang dilakukan oleh Ananda hebat semua terhadap hewan peliharaannya. Jadi boleh tidak mengambil, bukan ini yang diambil ya, boleh mengambil hewan peliharaan sendiri. Bagaimana penerapan sila-sila Pancasila yang dilakukan di rumah. Nah, pelajaran selanjutnya yang muatan bahasa Indonesia. Di sini ada teks. Kak Syarif akan membacakan sebuah teks. Di sini ada teks 2-3 paragraf yang nantinya Ananda akan tuliskan simpulan dari teks tersebut. Ayo kita simak paragrafnya. Bunga melati putih berasal dari Asia Selatan. Tanaman perdu ini tumbuh di negara Asia Tenggara seperti Indonesia dan Malaysia. Bunga melati putih ditetapkan sebagai bunga nasional Indonesia. Melati putih mempunyai bentuk mahkota yang sederhana dan berwarna putih. Aromanya yang lembut menenangkan. Pemeliharaan melati cukup mudah. Susunan bunga melati menyirip dan berhadapan. Bagian-bagian bunganya terdiri dari tangkai anak bunga yang ujungnya terdapat daun pelindung berbentuk benang berjumlah 7 helai, disambung dengan tangkai bunga. Nah, ini bacaannya ya. Bisa di capture, bisa di stop videonya, atau ada di buku siswa. Nah, ini bacaannya yang akan kita temukan simpulannya. Silahkan tulis di buku Ananda semua. Bagaimana Ananda hebat semua? Sudah memahami materi hari ini? Nah, cukup sampai di sini materi Kak Syarif yang sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga Ananda hebat semua bisa memahami dan tetap menjaga kesehatan. Semoga kita tetap diberi kekuatan dalam pembelajaran jarak jauh ini. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.